Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Yunda harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini ya. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai tema 2, selalu berhemat energi. Dengan subtema 1 yaitu sumber energi. Pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu setelah mengamati teks visual, siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. 2. Setelah mengamati teks visual, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci. 3. Dengan percobaan, siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat, setelah percobaan, siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Keempat, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan dengan sistematis. Yang kelima, dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Oke, energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Mari kita pelajari dengan penuh semangat. Nah, matahari itu memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Selain sebagai sumber kehidupan di bumi, panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Perlu kalian ketahui bahwa matahari adalah sumber energi panas dan cahaya terbesar di bumi. Dengan adanya cahaya matahari, kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda pada siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau tidak ada matahari, maka bumi akan terasa sangat dingin dan makhluk hidup tidak akan bertahan pada suhu yang sangat dingin. Nah, coba sekarang kalian amati gambar tersebut. Kira-kira apa ya yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang ada di gambar tersebut? Nah, pertanyaan pertama, apa yang diceritakan gambar tersebut? Ayo kita jawab bersama-sama. Gambar tersebut menceritakan aktivitas manusia di bawah cahaya matahari. Berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu. Nah, kita jawab sama-sama juga ya. Jadi, manfaat matahari bagi keluarga tersebut, yang pertama untuk kesehatan tulang. Yang kedua, fotosintesis tumbuhan hijau. Dan yang ketiga, mengeringkan benda-benda. Nah, kalau untuk kesehatan tulang, seperti yang dilakukan oleh ayah pada gambar tersebut. Sedangkan fotosintesis tumbuhan hijau, jadi ada pada gambar tersebut terjadi pada tumbuhan. Dan yang ketiga, mengeringkan benda-benda itu seperti yang dilakukan oleh ibu saat menjemur pakaian. Yang ketiga, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Iya, jadi contohnya yang pertama, matahari itu membantu proses pembuatan ikan asin. Jadi matahari digunakan untuk menjemur ikan asin. Yang kedua, membantu proses pembuatan garam. Yang ketiga, sebagai sumber energi listrik melalui panel surya. Nah, dari jawaban-jawaban yang telah kita jawab bersama tadi,
Buatlah tulisan dengan menggunakan jawaban-jawaban tersebut. Nah, kalian kerjakan ini secara individu di buku tulis kalian ya. Nah, sumber energi apa yang bisa membuat bumi menjadi hangat? Nah, kira-kira apa ya? Nah, untuk mengetahuinya, ayo mencoba. Bahan dan alat yang kalian butuhkan yang pertama yaitu kertas, tisu, dan kain. Selanjutnya, kita bisa melakukan langkah-langkah seperti berikut. Basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Kemudian, jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas, sedangkan sisanya diletakkan di tempat yang teduh. Yang ketiga, amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Nah, kalian bisa mencatat hasil pengamatan tersebut pada tabel berikut. Jadi, tabel yang pertama itu berisi catatan tentang perubahan benda-benda tadi yang terkena sinar matahari. Sedangkan tabel yang kedua adalah tabel perubahan yang terjadi pada benda-benda yang diletakkan di tempat yang teduh. Nah, setelah kalian mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada percobaan kalian, sekarang kalian buatlah paling sedikit 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari. Ya, kemudian kalian tuliskan juga hasil pengamatan kalian ke dalam bentuk laporan kegiatan seperti gambar tersebut. Sekarang, ayo membaca. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, setelah kalian melakukan percobaan dan membaca kisah Ali si biji energi tersebut, sekarang kalian coba untuk menuliskan beberapa manfaat atau peran matahari ke dalam peta pikiran berikut. Kalian bisa menuliskannya atau menggambarnya, atau bahkan dua-duanya dengan tulisan maupun dengan gambar. Nah, energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Nah, sekarang perhatikan gambar tersebut. Gambar apa itu ya? Nah, itu adalah gambar jagung bakar. Nah, pernahkah kalian makan jagung bakar? Nah, gimana rasanya? Pasti enak. Nah, setelah memperhatikan gambar tersebut, coba kita jawab bersama-sama pertanyaan berikut ini. Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Ya, jika permintaan terhadap jagung tinggi, maka harga jagung akan meningkat. Pertanyaan berikutnya, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Karena tadi permintaan jagungnya tinggi, maka apa yang harus kita lakukan supaya permintaan itu dapat dipenuhi? Ya, kita harus memperbanyak pasokan. Ayo membaca. Nah, Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam.
Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Nah, setelah kalian memahami sumber daya alam yang sudah dijelaskan pada bacaan tadi, sekarang saatnya kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, tuliskan jawaban kalian di buku tugas kalian ya. Nah, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak negatif terhadap kehidupan manusia. Gambarlah penggunaan salah satu sumber daya alam yang menurutmu patut dicontoh. Gambarmu harus memuat kegiatan ekonomi yang menggunakan salah satu sumber daya alam dan usaha menjaga keberadaannya. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan sumber daya alam, yaitu minyak bumi. Nah, bagaimana cara untuk menjaga kelestariannya? Yaitu dengan cara menghemat penggunaan BBM. Apabila kita sedang bepergian dengan jarak dekat, maka sebaiknya kita tidak menggunakan kendaraan dengan bahan bakar minyak. Lebih baik kita berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dengan keadaan yang lebih sehat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.